Tahu gak sih apa peran energi listrik untuk kehidupan sehari-hari? Energi listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti untuk menyalakan beberapa alat yang memerlukan energi listrik, seperti pada alat elektronik rumah tangga, untuk menyalakan kulkas, setrika pakaian, blender, televisi, mesin cuci pakaian, teko air listrik, pemanggang roti, vacuum cleaner, oven, dan pengisi daya handphone, tablet, maupun yang lainnya. Contoh peran energi listrik pada komunikasi, yaitu penggunaan laptop maupun handphone sebagai alat komunikasi, dan sebagai penerangan seperti menyalakan lampu yang membutuhkan energi listrik. Pada teknologi, adanya robot. Di bidang industri, adanya mesin produksi yang membutuhkan energi listrik agar mesin bisa berjalan dan bergerak. Pada alat transportasi, energi listrik digunakan pada mobil listrik, KRL, dan alat transportasi lainnya yang menggunakan listrik. Dan peran energi listrik juga digunakan dalam bidang kesehatan. Energi listrik bisa dihasilkan melalui pembangkit listrik. Pembangkit listrik menghasilkan listrik melalui pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya dengan batu bara. Batu bara dapat dipanaskan sehingga menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Tekanan tinggi dari uap inilah yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan uap dari batu bara tersebut dinamakan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Lalu, apa saja bagian-bagian dari PLTU dan cara kerjanya sehingga bisa menghasilkan listrik? Yang pertama, boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas bertekanan yang akan digunakan untuk memutar turbin. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa atau turbin. Kedua, turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap bertekanan tinggi menjadi energi putar atau energi mekanik. Uap dengan tekanan bertemperatur tinggi tersebut mengalir melalui nozzle sehingga kecepatan meningkat dan mengarah dengan tepat untuk mendorong sudut-sudut turbin. Yang ketiga, ada generator, berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Yang keempat, kondenser. Kondenser pada PLTU berfungsi mengkondensasi uap air yang berasal dari turbin sehingga uap berubah menjadi cair kembali. Batu bara diambil dan dibawa menggunakan truk. Setelah itu, batu lignit terlebih dahulu dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan ripper, sebuah alat berat yang dilengkapi dengan gigi pembajak dari baja yang keras. Setelah dihancurkan, batu bara tersebut diangkut menggunakan drum truck oleh loader menuju ke area pembangkit listrik. Setelahnya, batu bara dibawa melalui conveyor belt ke pulverizer untuk dihancurkan kembali hingga menjadi bubuk yang halus. Bubuk inilah yang kemudian dialirkan menuju boiler. Di dalam boiler, bubuk batu bara dicampur dengan udara dan dibakar sehingga menghasilkan suhu tinggi yang bisa melebihi 2000 derajat Celcius. Panas ini digunakan untuk memanaskan air yang dialirkan melalui pipa-pipa di dalam boiler. Akibatnya, air tersebut berubah menjadi uap bertekanan tinggi dengan temperatur sekitar 540 derajat Celcius. Uap panas ini lalu dialirkan ke turbin dan mendorong bilah-bilahnya sehingga poros turbin berputar. Di ujung poros turbin terdapat generator yang berisi magnet dan koil. Ketika magnet berputar dalam koil, terjadi aliran elektron di dalam kawat, dan inilah yang menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian dialirkan ke jaringan distribusi untuk disalurkan ke konsumen. Sementara itu, uap bekas dari turbin dialirkan ke kondensor, di mana uap tersebut didinginkan hingga kembali menjadi air. Air ini nantinya dipompa kembali ke dalam boiler untuk digunakan lagi. Proses ini berlangsung secara berulang dalam siklus tertutup. Dalam proses pembakaran batu bara, juga dihasilkan flue gas atau gas buang yang mengandung senyawa pencemar. Oleh karena itu, sebelum dilepas kembali ke udara bebas, gas buang ini perlu dibersihkan terlebih dahulu, salah satunya dengan menghilangkan partikel abu yang terkandung di dalamnya, agar tidak mencemari lingkungan. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita.
Mulai dari pembangkit listrik menuju gardu, hingga kemudian sampai ke konsumen atau pengguna listrik. 1. Energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal, prime mover, kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. 2. Energi listrik digited. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi atau gited, yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di gited yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV. 3. Energi listrik disalurkan melalui SUTT atau SUTET selepas dari gited. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ke gardu induk. SUTT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70-150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antar wilayah yang menggunakan kawat lanjang dengan tegangan di atas 230 kV. 4. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk, voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. 5. Energi listrik disalurkan melalui SUTM atau SKTM dari gardu induk. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM atau saluran kabel tegangan menengah atau SKTM menuju gardu distribusi. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUTM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara dan disanggah oleh tiang listrik. Di Indonesia, SUTM digunakan untuk penyaluran tegangan listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Tegangan listrik di gardu distribusi diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dalam sistem distribusi energi listrik yang berfungsi menghubungkan jaringan ke konsumen dengan tegangan menengah atau rendah. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR atau saluran kabel tegangan rendah atau SKTR ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung sehingga dapat digunakan masyarakat. Sebagai salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan, PLTU memiliki sejumlah kelebihan, seperti energi dari batu bara sangat murah. Harganya cenderung tidak naik, bahkan saat sekarang harganya terus turun. Kemudian PLTU sendiri continue, predictable, dan dapat diandalkan. PLTU dapat bekerja secara 24 jam sehari, secara kontinu. Selanjutnya, keuntungan PLTU adalah dari batu bara sendiri. Cadangan batu bara di dunia masih sangat berlimpah. Kemudian, sifat dari batu bara mudah terbakar sehingga mudah menghasilkan energi. Dan infrastruktur untuk pertambangan, prosesan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia. Dan batu bara sendiri gampang disimpan, ditransportasikan, dan digunakan. Tidak seperti dunia sumber energi primer yang lain, seperti angin dan air. Selanjutnya, produk akhir dari sisa batu bara dapat digunakan untuk industri yang lain, seperti industri semen. Kemudian, khususnya di Indonesia, batu bara dapat digunakan dari negaranya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Dan yang terakhir, load factor tinggi. PLTU memiliki load factor yang sangat tinggi, bisa mencapai 80%. Di balik banyak kelebihan yang diberikan oleh PLTU, PLTU sendiri juga memiliki beberapa kekurangan.
Yang pertama adalah pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan, seperti sulfur dioksida. Efek paling buruk dari kontaminasi zat tersebut adalah penyakit pernapasan. Jika pembakaran batu bara tidak terkontrol, PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran. Sisa pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun. Selain itu, dengan adanya sisa pembakaran tersebut, kualitas udara yang ada di sekitar kawasan akan menurun. Limbah yang dihasilkan dapat mencemari perairan penduduk yang berada di sekitarnya. Limbah tersebut mengandung berbagai zat yang berbahaya dan terus menumpuk, membawa dampak buruk pada kondisi lingkungan. Selanjutnya, ekstraksi batu bara sendiri memerlukan investasi yang mahal. Hal ini juga menyebabkan harga listrik dari sumber batu bara ini akan terus mengalami kenaikan. Selanjutnya, penambangan dari batu bara juga berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang. Perubahan topografi dari alam yang terjadi karena penambangan batu bara, bekas galian yang tidak lagi digunakan akan membuat penampakan alam akan berubah drastis. PLTU apa aja sih yang ada di Indonesia? Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana PLTU bekerja sehingga hasilnya bisa sampai kepada kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari materi yang kami sampaikan. Semoga ini dapat membantu pembelajaran teman-teman sekalian.